Fiorentina akhirnya raih kemenangan. Lyon memuncaki klasemen Europa League. Anthony bahwa Betis belum terkalahkan. Aston Villa catat 8 kemenangan beruntun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Vietnam menghadapi Malaysia di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Gol pertama Vietnam tercipta pada menit ke-11 melalui sundulan Nguyen Hai Minh. Vietnam mengadakan keunggulan 11 menit kemudian. Umpan silang Din Bak berhasil disambar Pham Minh Phuc, membuat skor menjadi 2-0. Di sisa pertandingan, kedua tim gagal menambah gol. Kemenangan ini memastikan Vietnam menjadi juara grup B dengan 6 poin, sementara Malaysia menempati posisi kedua dengan 3 poin. Fiorentina menghadapi Dynamo Kiev di UEFA Conference League di Stadio Artemio Franci. Fiorentina membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat Moise Kean. Dynamo Kiev menyamakan kedudukan 1 menit kemudian melalui Mykola Mikhailenko. Keunggulan kembali diambil Fiorentina pada menit ke-74 oleh Albert Gudmundsson yang menyambar bola liar. Berkat hasil ini, Fiorentina berada di posisi ke-11 klasemen Liga Konferensi UEFA dengan 9 poin, sedangkan Dynamo Kiev berada di posisi ke-28 dengan 3 poin. Midtjylland versus Genk di Liga Eropa berlangsung di MCH Arena. Midtjylland unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat Cho Guisung yang memanfaatkan blunder kiper Hendrik van Kromborg. Di babak kedua, intensitas permainan menurun. Genk mencoba menyerang, namun usaha tak membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk Midtjylland. Berkat hasil ini, Midtjylland berada di posisi kedua klasemen Liga Eropa dengan 15 poin, sedangkan Genk berada di posisi ke-16 dengan 10 poin. Porto menjamu Malmo di Estadio do Dragão. Tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-25 lewat Samu Akehua. Samu kembali mencatatkan namanya di menit ke-33, menuntaskannya dengan sepakan terukur. Malmo memperkecil ketertinggalan di menit ke-89 setelah bola yang memantul ke arah Francisco Moura justru masuk ke gawang sendiri. Berkat hasil ini, Porto berada di posisi ke-8 klasemen Liga Eropa dengan 13 poin, sedangkan Malmo terbenam di posisi ke-34 dengan 1 poin. Young Boys menjamu Lille di Wangdorf Stadium. Lille tampil tanpa Calvin Verdong yang tidak masuk daftar susunan pemain. Young Boys mendapat penalti dieksekusi Chris Bedia, namun Berke Ozer berhasil menepis bola. Young Boys akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 lewat Darian Male. Berkat hasil ini, Lille berada di posisi ke-20 klasemen Liga Eropa dengan 9 poin. Young Boys menempel di posisi ke-21 dengan 9 poin. Lyon versus Go Ahead Eagles di Liga Eropa digelar di Groupama Stadium. Tuan rumah langsung memimpin pada menit ketiga lewat Alfonso Moreira. 3 menit kemudian, Eagles membalas melalui Milan Smith yang menyambut operan Mele Maulenstein. Lyon kembali unggul 2-1 pada menit ke-11 ketika Pavel Sufic menuntaskan peluang dari skema serangan cepat. Berkat hasil ini, Lyon berada di puncak klasemen Liga Eropa dengan 15 poin, sementara Go Ahead Eagles terbenam di posisi ke-28 dengan 6 poin. Celta Vigo menjamu Bologna di Balaídos di Europa League. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat Brahim Zaragoza. Di menit ke-60, Bologna menyamakan skor lewat penalti Federico Bernardeschi. Tim tamu membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-70. Bernardeschi menuntaskannya dengan penyelesaian mendatar. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi ke-13 klasemen Liga Eropa dengan 11 poin, sedangkan Celta berada di posisi ke-19 dengan 9 poin. Celtic versus AS Roma di Celtic Park berakhir dengan kemenangan tim tamu. Roma unggul cepat pada menit ke-6 setelah Liam Skeles membuat gol bunuh diri. Menit ke-36, Evan Ferguson mengadakan keunggulan dengan memaksimalkan umpan silang Zeki Celik. Ferguson kembali mencetak gol melalui sepakan rendah yang tak mampu dihentikan Kasper Schmeichel. Berkat hasil ini, AS Roma berada di posisi ke-10 klasemen Liga Eropa dengan 12 poin. Sedangkan Celtic berada di posisi ke-24 dengan 7 poin. Utrecht menjamu Nottingham Forest di MCH Arena dalam lanjutan Liga Eropa. Forest unggul lebih dulu pada menit ke-55 lewat Arnaud Kalimundo. Utrecht menyamakan kedudukan di menit ke-69 melalui Mike van der Voom. Namun,
Igor Jesus membawa Forest kembali unggul pada menit ke-70 memanfaatkan bola rebound. Berkat hasil ini, Nottingham Forest berada di posisi ke-11 klasemen Liga Eropa dengan 11 poin, sedangkan FC Utrecht terbenam di posisi ke-32 dengan 1 poin. Real Betis menjamu Dinamo Zagreb di Stadion Benito Villamarin. Betis unggul lebih dulu pada menit ke-17 melalui gol bunuh diri Sergi Dominguez. Tuan rumah mengadakan keunggulan 4 menit kemudian, menit ke-21 lewat Riquelme. Pada menit ke-25, Anthony menambah skor menjadi 3-0 setelah mencip bola ke gawang kosong. Gol hiburan Dinamo tercipta pada menit ke-89 melalui Niko Galesic menutup skor menjadi 3-1. Berkat hasil ini, Real Betis berada di posisi keempat klasemen Liga Eropa dengan 14 poin, sedangkan Dinamo Zagreb berada di posisi ke-25 dengan 7 poin. Basel versus Aston Villa di Liga Eropa berlangsung di Saint Jakob Park. Villa membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 lewat Evan Goosen. Basel membalas di menit ke-32. Flavius Danilovic berhasil membuat skor menjadi 1-1. Di babak kedua, tepatnya menit ke-55, Youri Tielemans membawa Villa kembali memimpin. Berkat hasil ini, Aston Villa berada di posisi ketiga klasemen Liga Eropa dengan 15 poin, sedangkan Basel berada di posisi ke-26 dengan 6 poin. Aston Villa mencatat deretan hasil impresif dengan meraih 8 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Rangkaian kemenangan itu mencakup hasil positif atas Maccabi Tel Aviv, Bournemouth, Leeds, Young Boys, Wolverhampton, Brighton, Arsenal, dan terbaru Basel. Data dari Squawka menunjukkan konsistensi Villa yang tak terganggu, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Sementara itu, Optaco mencatat bahwa laju ini menjadi yang terpanjang bagi Villa sebagai tim divisi teratas sejak Maret 1914, ketika mereka menorehkan 11 kemenangan beruntun. Federasi Sepak Bola Maroko FRMF merilis skuad resmi untuk Piala Afrika 2025 yang berlangsung di negara mereka. Dalam pengumuman di situs resmi FRMF, Achraf Hakimi dan Brahim Diaz masuk daftar utama, disertai Yassine Bonu yang memimpin sektor penjaga gawang. Lini belakang diperkuat nama berpengalaman seperti Romain Saiz dan Nayef Aguerd. Di tengah, Sofiane Amrabat dan Azzedine Ounahi menjadi penggerak permainan. Sektor serang bertumbuh pada Ayoub El Kabi, Youssef En-Nesyri, serta Abde Ezzezzouli. Karim Benzema menyatakan kesiapannya untuk kembali memperkuat tim nasional di Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan El Quipe, Benzema menegaskan, "Jika Prancis memanggil untuk Piala Dunia, saya akan datang. Siapa yang menolak Piala Dunia?" Striker Al Ittihad ini terakhir membela Prancis pada 2022 sebelum absen di turnamen tersebut, yang terakhir dengan kekalahan Prancis di final. Pernyataan ini menegaskan kesiapan pemain 36 tahun itu untuk membuka babak baru bersama tim nasional. Ivan Toney diperkirakan tidak akan kembali ke Premier League pada Januari mendatang. Demikian dilaporkan jurnalis Ben Jacobs melalui Talksport. Striker berusia 29 tahun ini sebelumnya dikaitkan dengan Tottenham dan West Ham menjelang Piala Dunia musim panas mendatang. Namun, Al Ahly berniat mempertahankan pemain internasional Inggris ini, yang juga menyatakan bahwa dirinya sudah nyaman di Arab Saudi. Selain itu, Toney akan menghadapi beban pajak besar jika kembali ke Inggris dalam 2 tahun pertama setelah kepergiannya. Michael Olise terpilih sebagai pemain terbaik Bundesliga edisi November berkat performa konsisten bersama Bayern Munchen. Winger berusia 23 tahun itu mencetak 2 gol dan 3 assist sepanjang bulan tersebut, membantu Bayern meraih kemenangan di semua pertandingan November. Dalam laporan resmi Bundesliga, Olise disebut sebagai sosok yang memberi variasi baru dalam serangan Bayern lewat kreativitas dan efektivitasnya. Sejak bergabung pada musim panas, kontribusinya terus meningkat dengan total 9 gol dan 14 assist dari 23 laga. Bayern Munchen semakin dekat memastikan masa depan Serge Gnabry meski kontrak masih berlaku hingga 2026. Klub raksasa Jerman itu telah memulai pembicaraan perpanjangan. Menurut laporan @imia Sanmia, pekan lalu manajemen Bayern menggelar pertemuan dengan perwakilan dari agen Roof. Semua indikasi penunjukan winger 29 tahun itu akan tetap di Allianz Arena dengan negosiasi mencakup rencana karir serta keterangan gaji di tahun-tahun mendatang. Gnabry merasa nyaman di Munchen dan terbuka untuk komitmen jangka panjang.
Inter Milan mendapat kabar kurang menggembirakan terkait kondisi Denzel Dumfries. Bek sayap asal Belanda itu masih bermasalah dengan cedera pergelangan kaki dan seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, dipastikan tidak turun saat menghadapi Genoa pada laga Serie A akhir pekan ini. Situasi makin rumit karena peluangnya ikut rombongan ke Arab Saudi untuk ajang Italia Super Cup juga kecil. Christian Cifu menegaskan bahwa Dumfries baru kembali jika benar-benar pulih. Laporan yang sama menyebut perkiraan kembali bermain mundur ke awal hingga pertengahan Januari. Alvaro Morata dipastikan absen panjang setelah mengalami cedera serius pada otot aduktor panjang di paha kiri. Kata Como, striker ini mengalami cedera saat tampil di babak pertama laga kontra Inter dan kini telah memulai fisioterapi sebagai bagian dari program pemulihan klub. Waktu pemulihan dan evaluasi seiring perkembangan klinisnya, dengan kemungkinan Morata baru kembali pada 2026. Cedera seperti ini biasanya menuntut istirahat 2-3 bulan. Sementara itu, masih belum jelas apakah Como akan mendatangkan striker baru pada Januari. Jamie Vardy terpilih sebagai pemain terbaik Serie A untuk November untuk tampil konsisten bersama Cremonese. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Laga Serie A yang menjelaskan bahwa penilaian didasarkan pada gabungan suara penggemar dan data performa individu. Vardy mengungguli nama-nama seperti Mike Maignan, Lautaro Martinez, dan David Neres. Penghargaan Player of the Month Serie A menjadi rekor tersendiri buat Jamie Vardy. Dia menjadi pemain asal Inggris pertama yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Eder Militao disebut memiliki peluang kembali merumput lebih cepat dari perkiraan awal. Bek Real Madrid itu sebelumnya diperkirakan absen sekitar 4 bulan akibat cedera hamstring yang dialaminya saat laga melawan Celta Vigo. Namun, menurut laporan jurnalis Marcos Benito melalui program El Chiringuito, pemeriksaan lanjutan tidak menemukan robekan serius sehingga masa pemulihannya bisa dipangkas menjadi 2 bulan. Jika perkembangan ini terkonfirmasi, Militao berpotensi kembali bermain pada Februari. Madrid sendiri tengah mengalami krisis pemain belakang. Xabi Alonso disebut berada di ambang pemecatan jelang laga Real Madrid melawan Deportivo Alaves pada Minggu mendatang. Menurut laporan Jose Luis Sanchez dari El Chiringuito TV, manajemen Madrid mempertimbangkan keputusan drastis jika tim kembali gagal meraih kemenangan. Kekalahan 2-1 dari Manchester City di Liga Champions pertengahan pekan semakin menambah tekanan. Terlebih Madrid hanya memenangkan 2 dari 8 pertandingan terakhir. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub, laporan media Spanyol menyebut evaluasi menyeluruh sedang berlangsung di internal Madrid. Proses pemulihan Gavi menunjukkan perkembangan menggembirakan setelah menjalani operasi meniskus medial pada September lalu. Laporan Diario Sport menyebut bahwa gelandang Barcelona itu kini fokus memperkuat otot quadriceps kanan serta meninggalkan fleksibilitas lutut. Tahap rehabilitasi ini penting untuk mengurangi tekanan pada area cedera. Klub memastikan semua berjalan sesuai rencana berdasarkan evaluasi medis internal. Jika tidak ada hambatan, Gavi diperkirakan bisa kembali bermain pada 17-18 Februari, bertepatan dengan jadwal playoff Liga Champions apabila Barcelona tidak menembus 8 besar fase Liga. Hansi Flick memutuskan memberi pemain Barcelona jeda libur Natal selama 8 hari, mulai 21 hingga 29 Desember. Menurut laporan Javi Mikael, langkah ini mengikuti pembatalan laga melawan Villarreal di Miami, yang seharusnya menjadi pertandingan terakhir Barcelona di Desember setelah protes publik. Kompetisi akan kembali pada 3 Januari saat Barcelona menghadapi Espanyol. Saat ini, Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan 4 poin, menegaskan momentum positif tim di bawah arahan Hansi Flick. Thiago Alcantara menolak kesempatan untuk menjadi pelatih utama Levante. Menurut laporan Matteo Moretto, saat ini Thiago merupakan asisten pelatih Hansi Flick di Barcelona. Namun, ia memutuskan untuk tidak menerima tawaran Levante meski klub itu tengah mencari pelatih baru setelah memecat Julian Calero pada 30 November. Hingga kini, Thiago belum pernah menangani tim senior dan masih belajar di bawah bimbingan Flick. Keputusan ini kemungkinan karena ia menilai belum siap menghadapi tekanan memimpin klub di La Liga. Penyerang Brighton, Stefano Simas, dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami robekan ligamen anterior pada lututnya. Cedera ini terjadi saat laga Premier League melawan Aston Villa pada 3 Desember, di mana Simas menjalani debut sebagai starter. Pelatih Brighton Fabian Hursler langsung khawatir dengan kondisi pemain 19 tahun itu, dan hasil pemindaian medis mengonfirmasi cedera serius. Simas akan menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan.
Noni Madueke terpilih sebagai pemain terbaik Liga Champions pekan ini setelah tampil menonjol saat Arsenal menang 3-0 atas klub Brugge. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui kanal resmi UFA yang menilai kontribusi winger 23 tahun tersebut sebagai faktor kunci kemenangan di Belgia. Madueke mencetak 2 gol, termasuk 1 tembakan jarak jauh yang mendapat banyak pujian dari analis pertandingan. Performa stabilnya dalam beberapa laga terakhir membuatnya semakin mendapat tempat penting dalam skuad Arsenal musim ini. Cody Gakpo diperkirakan menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang ia derita di tengah padatnya jadwal musim ini. Laporan Daily Mail menyebut penyerang Belanda itu sebelumnya menjadi salah satu pemain yang paling sering digunakan Arne Slot, terutama di sisi kiri, sehingga waktu istirahat yang minim diduga ikut memicu masalah fisiknya. Kondisi ini memaksa Slot menyesuaikan pendekatan taktik. Sementara itu, cedera ini mempertebal daftar pemain yang tidak tersedia, termasuk Federico Chiesa yang juga absen karena sakit. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.